Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Irwansyah dengan NIM 1142328 ingin mempresentasikan jurnal dengan tema analisis sensitivitas pada keputusan pembangunan meeting hall untuk meminimasi risiko investasi. Next. Latar belakang. Hotel Dwi Agung memiliki lokasi strategis di sekitar Bandara Adi Sumarmo, sehingga memiliki peluang bisnis yang cukup besar. Namun, fasilitas hotel dinilai masih kurang lengkap, sehingga pihak hotel merencanakan pembangunan meeting hall sebagai pengembangan usaha. Investasi pembangunan meeting hall membutuhkan biaya yang besar dan memiliki risiko terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan analisis kelayakan investasi agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian. Adapun metode yang digunakan yaitu yang pertama net present value, yang kedua payback period, yang ketiga return on investment, yang keempat analisis sensitivitas, yang kelima analisis risiko. Next. Tujuan dan metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan meeting hall layak dilakukan berdasarkan aspek finansial. Selain itu, penelitian juga bertujuan melihat pengaruh perubahan kondisi ekonomi terhadap keputusan investasi. Adapun metode analisis sebagai berikut. Yang pertama, NPV untuk menghitung keuntungan investasi berdasarkan nilai waktu uang. Yang kedua, PP untuk menghitung waktu pengembalian modal. Yang ketiga, ROI untuk mengukur tingkat keuntungan investasi. Yang keempat, analisis sensitivitas untuk melihat pengaruh perubahan parameter investasi. Yang kelima, analisis risiko untuk mengetahui tingkat ketidakpastian investasi. Next. Rumus perhitungan pada analisis data. Yang pertama ini adalah dalam penelitian ini digunakan beberapa rumus utama untuk menghitung kelayakan investasi. Yang pertama, penggunaan rumus net present value. Yang kedua, penggunaan rumus return on investment. Yang ketiga, penggunaan rumus depresiasi. Dari masing-masing rumus tersebut dapat dilihat di samping dari penjelasan masing-masing rumus. Selanjutnya yaitu keterangan simbol rumus. Simbol rumus ini terdiri dari 7 simbol, yaitu yang pertama itu investasi awal, yang kedua arus kas, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat depresiasi, yang kelima harga beli, yang keenam nilai sisa, dan yang terakhir umur ekonomis. Next. Data finansial hotel. Penelitian menggunakan data pendapatan dan pengeluaran hotel selama 5 tahun. Data tersebut digunakan untuk menghitung arus kas dan kelayakan investasi. Adapun pendapatan hotel dari 5 tahun ini yaitu yang pertama, tahun pertama sama dengan sebesar 1,06 miliar. Tahun kedua sebesar 1,07 miliar. Tahun ketiga sebesar 1,33 miliar. Yang keempat sebesar 1,49 miliar. Yang kelima 1,67 miliar. Untuk total pengeluaran tahun pertama sebesar 708 juta dengan tingkat mark sebesar 21%, diikuti dengan 11% suku bunga, 8% inflasi, dan 2% risiko. Next. Depresiasi dan arus kas. Perhitungan depresiasi dilakukan menggunakan metode garis lurus atau biasa disebut straight line method. Nilai sisa investasi diasumsikan sebesar 20% dari harga beli. Jadi total depresiasi didapat sekitar 9.970.000. Arus kas didapat dari laba setelah pajak ditambah depresiasi. Rumus arus kas sebagai berikut yaitu cash flow sama dengan laba setelah pajak ditambah depresiasi. Jadi arus kas dari tahun 1 sampai 5 sama dengan yaitu di bawah ini, yang tahun pertama sebesar 61,7 juta, yang tahun kedua sebesar 61,9 juta, yang tahun ketiga sebesar 70,4 juta, tahun keempat sebesar 75,6 juta, dan yang terakhir tahun kelima sebesar 81,4 juta. Next. Hasil analisis kelayakan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa investasi meeting hall layak untuk dilaksanakan berdasarkan metode NPV, PP, dan ROI. Hasil perhitungannya meliputi yang pertama NPV sebesar 12,191,196 juta dan PP sama dengan 1 tahun 3 bulan, dan yang ketiga ROI sama dengan 1,9. Rumus hasil perhitungannya yaitu NPV sama dengan
12.191,196 juta, dan yang kedua PP sama dengan 1,36 tahun, dan yang ketiga ROI sama dengan 1,9. Jadi kesimpulannya yaitu NPV positif, investasi jadi layak dilaksanakan. Dan yang kedua, PP lebih cepat dari target 5 tahun. Yang ketiga, ROI lebih besar dari 1. Next. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui apakah keputusan investasi berubah apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi. Jadi faktor yang diuji yaitu yang pertama investasi awal naik 40%, dan yang kedua tingkat bunga naik, dan yang ketiga 20% arus kas turun 30%. Dari hasil analisis tersebut, skenario di bawah ini adalah investasi naik 40% dengan NPV berkurang sebesar 58,7 juta. Selanjutnya tingkat bunga naik 20% dengan NPV pengurangan sekitar 4 juta. Selanjutnya arus kas turun 30% dengan NPV berkurang sekitar 44 juta. Jadi kesimpulannya seluruh perubahan menghasilkan NPV negatif sehingga investasi menjadi tidak layak. Next. Analisis risiko. Analisis risiko digunakan untuk mengetahui tingkat ketidakpastian dari investasi pembangunan meeting hall. Dari hasil perhitungan analisis risiko, yang pertama yaitu nilai harapan sebesar 15,2 juta. Selanjutnya standar deviasi sebesar 31,87 juta. Dan yang ketiga koefisien variansi sama dengan 2094. Selanjutnya interpretasi analisis risiko. Yang pertama, risiko investasi cukup tinggi, dan yang kedua kondisi ekonomi sangat mempengaruhi keuntungan proyek, dan yang ketiga investasi memiliki ketidakpastian yang besar. Next. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan meeting hall layak dilakukan pada kondisi normal. Namun, investasi sangat sensitif terhadap perubahan biaya, tingkat bunga, dan arus kas. Kesimpulannya yaitu investasi layak secara finansial, dan yang kedua risiko investasi cukup tinggi, dan yang ketiga perubahan ekonomi dapat menyebabkan kerugian. Selanjutnya saran yaitu mengurangi biaya investasi awal, dan yang kedua meningkatkan promosi meeting hall, dan yang terakhir memberikan diskon dan strategi pemasaran untuk meningkatkan pendapatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan saat presentasi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.